kita memang menjangkau ilmu dari kajian kita saja susah, apalagi kajian orang lain. Dalam HTT itu dinyatakan begini tentang sholat jamaah. Pertama, hafid ala shalawatil maktubati fi jamaatin. Ini tuntunannya ya. Peliharalah, jagalah. Ya, pelihara jaga itu berarti apa? Jangan sampai tinggalkan. Jagalah, peliharalah ala shalawatil maktubati, atas sholat wajib fi jamaatin, dengan berjamaah, fil masjid. Yang pertama, memang ada alternatif. Ada au al musola, au berimam, atau harus menunggu sekian tahun. Tapi kalau yang namanya istiadat tadi itu bisa sewaktu-waktu berubah karena ilmu yang kita dalami itu berubah. Begitu dengan sholat jamaah, dan ini kita alami dengan kita baca kembali bagi yang sudah pernah baca, yang belum ya merupakan bacaan awal. Kalau kita baca di HTT 1 halaman 1, terus umumkan Muhammad bentuknya begini Ustaz, ya terakhir. Tapi yang ketinggalan itu bentuknya begini. Jadi yang boleh yang mana? sudah cukup. Itu artinya bahwa ini yang dimaksud begini. Kalau kita ketinggalan dan kita hanya mendapati duduk yang terakhir, apa kita duduk mengikuti imam atau kita duduk sesuai dengan kedatangan kita. Artinya bahwa kita semestinya kan karena kita masih harus berdiri lagi karena itu bukan tahiyat akhir, maka apa duduk saya ini iftiros, apa duduk tawarruk. Bagi saya akan lebih tepat karena hadis menyatakan innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam itu baca takbir, takbirlah. Imam rukuk, rukuklah. Memang tidak ada kalimat jika imamnya tahiyat akhir, kamu tahiyat akhir, nggak ada. Ya. Tapi kan kita memang hanya mendapati tahiyat akhir. Nah, kalau kita sebagai makmum itu wajib mengikuti, ya ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Nah, kalau sama nggak ngikuti, nanti imamnya rakaat ketiga, aku lagi rakaat pertama, saya belum waktunya duduk, kan susah. Ya, maka ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Imamnya duduk tawarruk, ya kita duduk tawarruk. Baru dan bangun dari duduk tawarruk tentunya yang berlaku takbirnya angkat tangan, karena itu bangun dari duduk, baik itu duduk ikhtiros maupun duduk tawarruk. Yang bangun dari sujud itu baru kita takbirnya tanpa angkat tangan. Begitu Pak ya. Jadi artinya bahwa monggo. Iya. Oh. Ini dulu kalau kecil sudah dikatakan keimaman begitu. Tapi begini itu dasarnya. Oh, dasarnya memang kita diperintah untuk menghadap kiblat. Karena sholat menghadap kiblat, dan kita tahu kalau imam itu dibangun
pengimaman atau mihrab dibangun tidak menghadap kiblat. Oleh itu maka sholatnya ya, kalau jenengan ingin sempurna ya rubah kiblatnya, mihrabnya menjadi di tengah-tengah sehingga tidak sepertinya menceng. Dan ini menunjukkan bahwa ketika bangun ilmu tentang kiblat belum kita ketahui. Setelah kita mengetahui arah kiblat, barulah kemudian kita berubah. Ya. Jadi dulu tuh yang agama itu. Dan lagi ini ketentuan ini yang 4 tahun itu berubah. Kenapa? Mulai tahun 16 sampai sekarang nggak pernah berubah itu. Karena tahun 16 saya sudah berdebat. Dia punya sertifikat untuk tunai kiblat. Dasarnya apa? Dasarnya kompas. Kalau kompas saya tentara, ahlinya kompas. Jadi kompasnya gede nggak sampai ya. Sudah. Mohon maaf, saya kembali. Pak Ahmad Dahlan itu salah satu yang menyebabkan masjidnya dirobohkan karena Pak Yai merubah arah kiblat. Ya. Masjid Agung itu kiblatnya dirubah. Karena dirubah itu kemudian penghulu marah. Karena penghulu marah, Pak Ahmad Dahlan bangun masjid sendiri yang menghadap kiblat dan kemudian dirobohkan. Itu artinya Pak Ahmad Dahlan apa harus tetap bertahan? Oh ini kan yang membuat itu kan para ahli agama. Yang bangun ini kan ahli agama sudah tahu tentang arah kiblat. Nah, ternyata setelah diteliti Masjid Agung itu tidak menghadap kiblat. Pak Ahmad Dahlan kemudian berusaha merubah. Nah, risiko perubahan itu memang yaitu ya dimarahi orang, bahkan masjidnya dirobohkan. Nah, oleh maka kita jangan alergi terhadap perubahan. Jangan-jangan yang berubah itu yang benar. Ya. Bisa juga yang merubah itu salah karena perubahan itu juga kembali kepada yang sebelumnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, dan tentunya saya jawab tidak sempurna dan mungkin insya Allah kita sempurnakan pada kajian-kajian berikutnya. Dari saya cukup, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.